Bab 60. Tapi takut padamu Tuan. Arun mendekati Cira dan memegang tangannya. Dia tidak menolakku. Loh Tuan, di mana yang lainnya? Oh, pasti sedang bermain dengan kelinci ya. Hehehe. Ayo aku antar ke kamarmu. Eits, tidak, saya masih belum mengantuk. Cira berjalan mencari kelincinya. Kok hilang? Cira, ayo ke kamar. Jangan membuat keributan. Ini sudah malam. Cira masih kesana kemari mencari kelincinya. Sedangkan Arun terus berada di belakangnya takut kalau ia akan terjatuh. Tiba-tiba Cira menghentikan langkahnya. Ia membalikkan tubuhnya. Karena tubuh Cira seperti ukuran orang Indonesia pada umumnya sedangkan tubuh Arun yang tinggi dan besar ia hanya sedada tuannya itu. Kok tembok? Ia memegang dada Arun yang dalam bayangannya adalah tembok. Ia mendongakkan kepalanya. Hehehe, Tuan. Kamu mau kemana lagi? Mau ke sana, tunjuk Cira. Ayo. Arun memegang tangan Cira dan membimbingnya untuk masuk ke kamarnya. Tapi tiba saja Cira berhenti. Aku tidak mau tidur. Terus mau apa? Duduk di sana. Baiklah, ayo. Arun membawa Cira duduk di teras. Cira, kau sudah tidak jijik padaku. Jijik? Siapa yang jijik dengan Tuan? Kau. Yah, kau tidak mau berdekatan denganku apalagi bersentuhan. Hahaha, tiba-tiba Cira tertawa sambil menutupi mulutnya. Aku bukannya jijik. Terus, aku takut dengan Tuan. Takut. Takut tangan ini akan merobek bajuku. Cira memegang tangan Arun. Takut bibir ini menggigit tubuhku, sakit Tuan. Cira memegang bibir Arun. Maaf. Buat apa minta maaf, toh Tuan akan mengusirku. Aku tidak mengusirmu. Hihihi, lagi Cira terkikik sambil menutup mulutnya. Ia kemudian menangkupkan kedua tangannya pada pipi Arun. Jangan bohong. Tuan sendiri yang bilang mau mengembalikan aku ke Surabaya, bukan? Cira, dengarkan dulu. Cira mengeleng, gelengkan kepalanya berulang kali. Ia yang seperti itu sangat menggemaskan. Tuan yang harus mendengarkan aku. Cira mendekatkan wajahnya pada Arun. Aku mau bekerja di sini demi Gio dan juga demi tanggung jawabku terhadap Tuan. Aku lakukan itu demi keselamatanmu, Cira. Aku mengkhawatirkanmu. Tidak. Aku tidak mau pergi dari sini. Cira bersandar pada sofa dan mulai memejamkan matanya. Baiklah kalau kau tidak mau pergi, ucap Arun. Melihat Cira yang mulai tertidur, ia segera membawanya ke kamar. Tiba saja tangan Cira melingkar di leher Arun. Tuan, aku sangat ketakutan. Aku menunggumu untuk datang menyelamatkanku. Aku benar-benar takut, gumamnya dalam tidur. Walaupun lirih tapi Arun bisa mendengarnya dengan jelas. Ia meletakkan tubuh Cira di atas tempat tidur. Maafkan aku Cira, ia mencium sekilas bibir Cira dan kemudian menyelimuti tubuh gadis itu. Arun keluar dari kamar dan segera membereskan kekacauan akibat pesta barbekue. Mencuci semua peralatan yang kotor dan mengembalikan seperti semula. Setelah semua bersih ia segera kembali ke kamarnya. Denisa sedang menikmati masa liburannya di Lombok setelah apa yang terjadi. Ia banyak berhubungan dengan pria bule, menggelar pesta dan mabuk setiap hari. Billy yang melihatnya menjadi sangat prihatin melihat nonanya yang sedang patah hati. Denisa menguap, ia berusaha membuka matanya. Au, teriaknya. Billy, ada apa Nona? Kepalaku pusing. Bagaimana tidak pusing? Hampir setiap hari Anda mabuk. Sudah tidak usah cerewet, ambilkan aku aspirin. Billy segera mengambil aspirin dalam laci. Mengambil air putih dan memberikannya pada Denisa. Karena masih sakit kepala, Billy membantunya untuk bangun dan bersandar di tempat tidur. Nona, mau kita apakan dua pria ini? Pria apa? Itu dua pria bule yang tergeletak di sana, tunjuk Billy pada dua orang pria yang tergeletak di sofa tanpa sehelai benang pun.
Denisa melihat dan memegangi kepalanya seakan sudah mengingat hal gila apa yang dia lakukan bersama dengan mereka. Bangunkan dan usir mereka keluar. Aku sudah tidak butuh. Billy yang pada dasarnya seorang pria dengan kuat menyeret keluar dua pria itu dari kamar Denisa. Setelah membereskannya ia segera masuk dan membersihkan kamar yang seperti kapal pecah, penuh dengan botol minuman. Mau sampai kapan Nona akan seperti ini? Diam kau Billy, jangan ikut campur. Baiklah aku akan diam. Aku melakukan ini karena merasa kasihan pada Nona, ucap Billy. Nona di sini penuh kesedihan sedangkan gadis itu merasa bahagia mendapatkan Tuan Arun. Harusnya Nona berjuang. Berjuang bagaimana? Aku sudah lelah berjuang Billy. Kau lihat saja Gio tidak menginginkan ibu baru. Jadi percuma. Billy tampak terdiam. Nona aku memiliki opini. Jangan ngaco. Opini apa? Tadi Nona berkata jika Gio sama sekali tidak menginginkan ibu baru. Ya, lantas ada yang aneh dengan perkataanku. Bukankah itu kenyataannya? Itu pasti berlaku untuk semua orang bukan? Ya, tentu saja. Sudah berapa banyak wanita yang berusaha mendekati Arun dan hasilnya sama seperti diriku. Itu artinya tak terkecuali dengan guru itu. Hei, Cira akrab dengan Gio. Tapi akrab sebagai guru dan murid bukan sebagai ibu dan anak. Denisa tampak terdiam. Ah ya aku ingat beberapa waktu yang lalu Cira juga mengatakan sudah berjanji tidak akan merebut cinta dan kasih sayang Arun. Oleh sebab itu ia bisa mendekati Gio karena Gio tidak waspada. Nah kita jebak saja Cira sehingga Gio tahu kalau dia akan merebut ayahnya. Bukankah keberadaan Cira karena Gio setuju diajar olehnya? Jika Gio yang tidak menginginkannya dan mengusirnya pasti Cira akan pergi dari perkebunan. Tapi jika Arun tetap mempertahankannya, tidak mungkin Nona. Bukankah Nona tahu Tuan Arun sangat menyayangi Gio? Semua keinginannya pasti akan ia turuti. Begitu juga dengan pengusiran Cira. Billy, ya Nona, bereskan pakaianku. Kita pulang sekarang. Siap Nona. Billy tersenyum bahagia melihat Denisa kembali bersemangat. Pagi itu sebelum memulai pelajaran Gio meminta untuk menaruh kelincinya di kandang yang baru. Kandang itu sudah tidak bau cat dan bisa untuk dipergunakan. Apa makanan kelinci ini? Tanya Gio. Sayuran. Bisa seperti wortel, kangkung, jawab Cira. Setiap hari kandang harus dibersihkan. Kelinci ini memiliki kotoran yang banyak. Jika tidak dibersihkan akan bau. Aku dengar kotorannya bisa dibuat pupuk. Tanya Omar. Bukan kotorannya Omar tapi air kencingnya yang bisa dibuat pupuk. Kok bisa? Olive masih penasaran. Bisa dong. Kan air kencing kelinci kaya akan unsur hara terutama unsur hara N atau yang biasa kita kenal dengan urea. Caranya, bisa digunakan langsung atau bisa difermentasi dulu. Wah hebat ya kelinci, banyak manfaatnya. Dagingnya bisa dimakan, air kencingnya bisa untuk pupuk. Tapi jangan sekali kau makan kelinciku. Gio langsung memberi peringatan. Hahaha. Mana berani saya tuan muda, jawab Omar. Mendingan kelinci banyak manfaatnya, daripada kamu, cibir Olive. Olive, pagi ini aku sudah tenang ya. Jangan kau usik macan yang sedang tidur, jawab Omar. Apa macan? Tikus tidur kali, hahaha. Olive, awas kamu ya kalau ketangkap. Omar mulai mengejar Olive. Cira dan Gio tertawa melihat tingkah mereka. Hingga tidak menyadari siapa yang datang. Plok, 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 wah, berasa rumah sendiri ya. Semua yang ada langsung menoleh ke sumber suara. Omar dan Olive menghentikan kejarannya. Mereka tampak terkejut dengan siapa yang datang. Nona Denisa, gumam mereka. Kaget melihatku. Atau mungkin kalian rindu. Denisa tersenyum sinis. Rindu, cuy. Omar membuang mukanya. Pembokat bodoh, mulai kurang ajar kau ya dengan nonaku. Billy tersulut emosi dengan perkataan Omar. Tapi Denisa memberi tanda agar ia bersabar dan tidak perlu mencari masalah.
Hai Gio keponakanku sayang. Kau tidak mau memeluk Aunty? Denisa melebarkan tangannya siap memeluk Gio. Dengan enggan Gio mendekat dan kemudian mereka berpelukan. Oh, kau punya peliharaan baru rupanya. Siapa yang memberikannya? Pomu. Bukan. Gio menjawab sambil mengelengkan kepala. Ini dari Bu Cira. Oh, dari Bu Cira. Denisa manggut. Apakah dia mau menjadi ibumu karena membelikan hadiah? Pancing Denisa. Tidak, Bu Cira tidak menjadi ibuku, dia guruku, jawab Gio. Nona jangan berkata seperti itu. Ini hanya hadiah kecil karena Gio berhasil membuat kandang yang bagus, bukan hadiah karena saya mau menjadi ibunya. Omar dan Olive juga membela Cira. Bu Cira tidak seperti Anda, ia menyayangi tuan muda dengan tulus, tidak ada maksud merebut tuan. Hei, lama kau ngelunjak ya jika dibiarkan. Teriak Billy. Kalau iya kamu mau apa? Ucap Olive geram. Ia mendorong Billy. Berani kamu ya. Olive menjulurkan lidahnya, sedangkan Omar juga ikutan mendorong Billy. Kalian main keroyokan. Perkelahian pun tidak terelakkan. Cira berusaha melerai tapi karena mereka terlalu brutal ia menjadi kewalahan. Denisa hanya tenang melihatnya. Hentikan semua. Suara teriakan Arun membuat mereka terpaksa menghentikan perkelahian. Apa yang terjadi? Saya dikeroyok tuan, lapor Billy. Bohong tuan, dia yang mulai duluan. Teriak Olive tidak mau kalah. Cukup, teriak Arun. Aku melihat kalian yang mulai duluan. Arun melirik pada Omar dan Olive. Aku melihat kalian berdua mendorong Billy. Itu, karena dia mulai menyulut emosi kami. Omar membela diri. Cukup, harusnya tidak kalian ladeni, ucap Arun. Kalian berdua aku beri tanggung jawab menjaga anakku, tapi justru kalian tidak memberikan contoh yang baik untuknya. Maafkan kami tuan. Olive dan Omar menunduk. Selama 1 minggu jangan dekati Gio sampai kalian benar introspeksi dan menyadari bahwa tindakan kalian itu salah, ucap Arun. Kalian berdua bisa bekerja di perkebunan bersama Sulaiman. Arun segera meninggalkan mereka. Olive tampak menangis karena ia belum pernah bekerja kasar di perkebunan. Cira berusaha menenangkannya. Nanti aku akan bicara dengan tuan, agar meringankan hukuman kalian. Ini semua gara kedatangan mereka. Kita tidak tenang lagi, ucap Omar geram. Bersambung.